Siswa-siswi, guru dan tenaga kependidikan MTS Negeri 4 Klaten antusias mengikuti penyuluhan mitigasi bencana gempa dan kebakaran peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana dari Dinas Pemadam Kebakaran Klaten. Liputan selengkapnya berikut ini. Hari Kesiapsiagaan Bencana diperingati pada tanggal 26 April setiap tahun. Peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana. Peringatan ini ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Tanggal 26 April dipilih sebagai bentuk penghormatan terhadap peristiwa tsunami Aceh tahun 2004, sekaligus mengingatkan pentingnya mitigasi dan kesiapan menghadapi bencana. Hari Kesiapsiagaan Bencana merupakan momentum untuk mengingatkan pentingnya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Berbagai kegiatan dilakukan untuk memperingati Hari Kesiapsiagaan Bencana. Salah satu kegiatan tersebut adalah pelatihan mitigasi dalam menghadapi bencana gempa bumi dan kebakaran oleh Dinas Pemadam Kebakaran atau Damkar Kabupaten Klaten. Kegiatan ini diikuti oleh anggota OSIM, PMR dan sebagian dari guru dan tenaga kependidikan. Bertempat di aula terbuka depan Masjid Anida dan halaman belakang madrasah, kegiatan dilaksanakan pada Sabtu, 26 April 2025. Sambutan kepala madrasah mengawali kegiatan yang dipandu oleh 4 anggota Damkar ini. Anak semuanya diperhatikan, dan nanti insya Allah apa yang diinstruksikan dan apa yang disosialisasikan dari tim Damkar, tolong diperhatikan dengan baik, nanti diikuti kegiatannya juga dengan baik, kita bersungguh-sungguh walaupun simulasi, mudah-mudahan semuanya nanti membawa manfaat bagi kita, ada pengetahuan yang baru, oh seperti ini toh ketika ada bencana kebakaran, oh seperti ini toh ketika nanti ada gempa bumi, oh seperti ini toh ketika ada bencana banjir. Nanti untuk kegiatan sosial hanya sebentar, nanti kita ke prakteknya. Yang jelas nanti di sini ada anggota PMR ini yang memang termasuk garda depan di setiap madrasah untuk pelaksanaan kegiatan dari bagaimana kita menghadapi ketika ada bencana-bencana yang seperti kami sebutkan di depan tadi. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini membawa manfaat, semuanya dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ucapkan syukur, alhamdulillah kita bisa kedatangan tamu istimewa yang insya Allah nanti kita jadikan agenda tahunan. Nanti yang ikut bukan hanya anak PMR dan OSIS tapi semua siswa. Jadi kita semua nanti ikut kegiatan itu. Tujuan kegiatan ini untuk meningkatkan kesadaran tentang potensi bencana yang bisa terjadi di lingkungan sekitar, seperti kebakaran, gempa bumi, atau banjir. Selain itu untuk membekali siswa dengan pengetahuan dan keterampilan dasar tentang cara merespons situasi darurat secara cepat dan tepat. Pengetahuan yang didapat bisa diimplementasikan untuk mengurangi risiko cedera dan korban jiwa saat terjadi bencana melalui pemahaman prosedur evakuasi yang benar. Pelatihan ini untuk mendorong budaya siaga bencana sejak dini, agar siswa lebih tanggap dan tidak panik saat menghadapi situasi darurat. Untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab dan solidaritas, sehingga siswa bisa saling membantu dan bekerja sama saat terjadi bencana. Kesiapsiagaan terhadap bencana merupakan langkah penting dalam mengurangi risiko dan dampak yang ditimbulkan oleh berbagai jenis bencana, seperti gempa bumi, kebakaran, banjir, maupun bencana lainnya. Dengan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang tepat, masyarakat terutama anak-anak dapat merespons situasi darurat dengan cepat dan tenang, sehingga mampu menyelamatkan diri dan membantu orang lain. Berpotensi di daerah Klaten ya, terutama kalau di daerah sini biasanya Cawas itu yang sering longsor, banjir, itu sering sekali. Nah, teman-teman, kalau yang sering terjadi di Klaten itu ada, hampir semuanya Klaten 5 unsur ini hampir semuanya ya. Kalau di daerah sing lor-lor kono, Cerak karo Gunung Merapi, Cawas Kidul Bayat, banjir. Yang kena mau kebakaran.
Itu sering sekali ya di Medan kebakaran. Kalau gempa bumi memang hampir menyeluruh di Klaten. Terus penyebab gempa bumi ada yang tahu nggak? Sepengetahuan jenengan aja, nggak apa-apa. Pergepengan lengser bumi itu betul, ya. Betul sekali. Kenapa ya? Justru teman-teman, kalau di bumi ini tidak ada gempa bumi itu berbahaya. Kenapa? Pada prinsipnya gempa bumi itu adalah memperbaiki struktur tanah biar lebih bagus. Tetapi kalau tidak ada gempa bumi itu justru malah berbahaya. Nah, terus gempa bumi ada berapa? Ada 2 apa saja? Apa? Vulkanik 1, terus tektonik. Betul sekali. Yang vulkanik? Yang vulkanik apa? Apa mau gunung Merapi toh? Semua gunung yang aktif apabila akan meletus pasti akan berpotensi, sebelum meletus pasti akan terjadi gempa vulkanik. Tapi kalau gempa tektonik itu yang terjadi seperti kejadian yang ini teman-teman lahir belum ya, burung ya 2006 itu di daerah sini teman-teman, itu korban, waduh aku yang telinga gue nangis ya. Kita pas sosialisasi di sini tiba-tiba ada gempa, bisa nggak? Bisa, kemungkinan besar bisa, karena makanya yang namanya bencana itu tidak kita kendali teman-teman. Tetapi wayah-wayah kok pengen gempa, gempa baik ya, tergantung narasi ini Gusti Allah itu. Arep tak tiba ke kapan ya tuh. Makanya tujuan kita apa? Bersiap-siap seandainya terjadi bencana kita harus bagaimana. Ada yang tahu apa yang akan dilakukan seandainya terjadi gempa bumi? Ngungsi. Saat durunge ngungsi, rasa mikir ngungsi sih baik. Oh my gempa bumi, ayo ngungsi. Padahal gendengnya tiba, pang. Silek tiba nan jebret terus. Ada yang tahu? Menutupi kepala. Itu yang utama. Seandainya terjadi gempa bumi, kita harus menyelamatkan diri sendiri dulu. Ini kita bicara, kita berada di lingkungan sekolah. Seandainya terjadi gempa bumi, untuk menyelamatkan teman-teman itu apabila keluar dari kelas ataupun keluar dari ruangan, apa yang akan jenengan lakukan? Ada yang tahu? Lari ke ruangan terbuka. Ini kan gempanya gede, seperti itu. Untuk menyelamatkan kepala, itu pergunakan apa yang ada di dalam kelas. Contohnya apa teman-teman? Kursi kuat, meja kuat. Bu guru langsung ambil meja. Oh di bawah meja. Enteng masih gawa kursi. Sing kira-kira enteng wae apa teman-teman? Tas. Duit aman. Oke, nanti ada penjelasan juga kenapa harus bawa uang. Kenapa? Biasanya kalau gempa bumi ya paling murah siap-siap. Makanya ada yang namanya tas siaga ya. Kalau kita menyebutnya tas siaga, itu berisi makanan instan, obat-obatan, termasuk uang juga. Itu sebenarnya yang dilakukan yang di Jepang, proses seperti itu sudah dilakukan. Jadi teman-teman, kalau di Jepang, kita bicara di konteks di Jepang ya, pas coba pada Indonesia lah. Ya kalau di Jepang itu setiap rumah pasti sudah ada yang namanya tas siaga. Jadi seandainya terjadi gempa ataupun bencana apa, itu dia tinggal ngangking tasnya, set. Dan semua perlengkapan sudah ada di situ, mulai obat-obatan ringan, terus termasuk uang tadi, semuanya pasti ada di situ, di tas itu. Kalau di Indonesia, enggak. Bahkan omahku ya ora ono enggak siap-siap. Jadi teman-teman ambil aja tas, terus kemudian buku bisa untuk melindungi kepala. Seandainya tidak ada tas, tidak ada buku, apa yang teman-teman gunakan? Helm kesuwen yang parkiran dadaan. Melayu sing parkiran padahal celak di badan gede. Ada yang tahu? Pergunakan tangan Anda. Cara melindunginya gimana? Oke, semuanya coba cara melindungi kepala gimana? Sepengetahuan Anda aja, nggak apa-apa. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, monggo. Sepengetahuan Anda. Oke, tahan dulu ya. Semuanya tangan di kepala, semuanya tahan dulu nanti. Oke, seperti ini. Oke, nanti kita cek satu-satu. Hop, stop dulu.
Kalau seperti ini, depan aman nggak? Ini aman nggak? Belakang aman nggak? Mas, yang sini. Sini, jenengan sini. Oke. Ini nggak apa-apa, sini santai. Sini dulu, tos dulu. Tangan Anda gimana tadi? Oke, ini yang betul. Sini, betul, sini. Oke, kita teman-teman ini dikandani, ini loh caranya sing bener loh. Tangannya gimana tadi? Tepuk tangan dulu. Coba perhatikan. Lagi, praktekkan lagi. Iya, betul. Nah, gini teman-teman. Ini fungsinya, ini bisa untuk melindungi wajah. Soalnya ada genteng yang jatuh, setek. Wajah aman nggak? Di belakang terlindungi nggak? Kenapa? Ini untuk yang belakang, ini aman. Ya, posisinya silahkan menghadap ke belakang. Nah, ini aman teman-teman. Seperti itu ya. Jadi nggak seperti ini. Kalau gini, I love you. Ya, ini nggak boleh. Ini untuk TikTok aja ya. Oke, nah, yang dulu, silakan, terima kasih. Tos dulu. Oke, sip. Tepuk tangan. Udah pernah dapat pelatihan, Mas? Kok tahu? Naluri ya. Paham ya? Seandainya nggak ada tas, nggak ada buku, pergunakan aja tangan seperti itu. Karena apa? Darurat. Terus kemudian seperti yang disampaikan Bu Guru tadi, berlindung di bawah meja. Kalau kita sekiranya kita kok mau keluar jalannya, sini aja contohnya teman-teman. Di ruangan ini, kalau terjadi gempa bumi, itu lebih aman di dalam atau berlari keluar? Oke, sekarang kita flashback ke belakang. Waktu itu gempa hanya terjadi beberapa detik teman-teman. Hanya beberapa detik itu rumah sudah hancur semua. Sempat berlari? Apalagi ini, wah, dari kelas saya berapa siswa sini? 40. Kalau mau keluar 3 bulan ya, kalau mau keluar semua tubuh-tubuhan orang. Apalagi kepanikan ya. Kalau orang sudah panik, nggak peduli. Yang penting menyelamatkan diri sendiri. Itu boleh, yang bagus. Jadi justru seperti teman-teman, tugas pokok utamanya adalah menyelamatkan diri. Ya, tapi nanti ada caranya. Yang pas oke kancane iki kudu nanti ada caranya. Ya. Jadi kalau di ruangan seperti ini teman-teman, lebih aman di dalam, ya. Delalai kok paning sempat pengen metu, nggak apa-apa, keluar saja. Tetapi sambil melindungi kepala, bisa ambil tas atau pakai tangan, boleh. Langsung di bawah meja juga boleh. Terus teman-teman, kita mau kita kalau kan itu ada pojokan, itu kan bentuknya segitiga ya. Itu juga bisa digunakan teman-teman. Delalai kok neng mejone ya ora eneng. Kita asik nyampe dili tak prakteknya sih. Kita harus real mungkin. Ini memang teman-teman, kalau bisa ilmu ini disimpan, nggak usah dipergunakan. Kita berdoa aja bencana nggak ada gitu, nggih. Tetapi seandainya ada, teman-teman bisa melindungi diri sendiri. Kok saya belum dili. Saya tak praktek. Ada, ya. Terus tak nggak ada, kita bisa sembunyi di bawah ini teman-teman, seperti ini. Tetap sambil melindungi kepala, seperti ini. Ya. Iya, seperti ini, teman-teman. Kenapa? Biasanya kalau terjadi gempa, jarak apa? Jarak robohnya bangunan adalah sekitar 1 meteran. Jadi teman-teman, jongkok seperti ini kan di bawah 1 meter ya. Apalagi boleh seperti ini teman-teman. Seperti ini sambil melindungi kepala. Seperti ini. Ya, seperti ini. Itu lebih aman. Kenapa? Kita mau cari tas nggak ada, mejanya nggak ada, Terus setelah kita tahu cara menyelamatkan diri sendiri, proses evakuasi atau penyelamatan diri. Oke, kita bayangkan lagi, semua ini teman-teman berada di satu ruangan. Kemudian kita mau lari keluar, mau menyelamatkan diri. Kalau semuanya lari, aman nggak? Enggak ya. Terus caranya gimana? Ada yang tahu? Jalan cepat sambil buat kereta. Jadi teman-teman, jangan bisa bayangkan kalau semuanya pada lari keluar semua, pintu itu penuh nggak? Malah selamat nggak?
kejadian yang banyak seperti itu kemarin. Semuanya pengen menyelamatkan diri, karena tidak tahu cara menyelamatkan diri, semuanya pada pengen lari keluar. Akhirnya apa? Ada yang jatuh, injak-injakan seperti itu. Tapi dengan membuat kereta, kalau kita biarkan yang depan jalan dulu aja, kita cukup di belakangnya, nggak usah dorong-dorong, ya. Kalau mau keluar loh itu ya. Tetapi kan ada tadi penyelamatan ada beberapa metode, ya. Bisa sembunyi di bawah meja, di pojokan bisa. Kalau sempat keluar ya keluar. Paham ya sampai sini ya? Tapi nanti kita pura-puranya nanti loh ada gempa bumi, tetapi gempa itu tidak terlalu besar. Jadi nanti teman-teman menyelamatkan diri tetap membuat kereta sambil melindungi kepala. Nah nanti kan kita collab sama kebakaran. Nanti simulasinya ceritanya terjadi gempa bumi yang mengakibatkan kebakaran, ya. Nanti untuk yang kebakaran Mas Pendi ya yang isi ya nanti ya. Kalau dari gempa bumi hanya sampai sini teman-teman. Ada yang perlu dipertanyakan? Monggo silakan. Oh tadi ada sedikit yang menyinggung tsunami. Oke, tsunami diakibatkan karena apa teman-teman? Gempa yang berada di laut, ya. Dan itu bisa diprediksi nggak kalau tsunami? Kalau tsunami bisa, karena sudah ada alatnya teman-teman. Jadi sekarang di laut-lautan itu kan ada yang namanya pendeteksi tsunami. Jadi apabila gempa itu terjadi 6, berapa skala Richter itu kan, wah itu kan pasti ada alatnya nanti. Oh ini berpotensi tsunami atau enggak? Itu BMKG pasti sudah paham. Nah nanti kalau benar-benar berpotensi tsunami itu pasti alat itu bunyi. Nah, tetapi kalau sudah terjadi tsunami itu pasti sirine. Wih seperti itu. Berarti terjadi tsunami. Nah, itu sebelum terjadi tsunami, makanya warga sekitar pasti sudah akan dievakuasi. Jaga nih eneng tsunami. Seperti itu teman-teman. Jadi tsunami bisa diprediksi. Tetapi kalau gempa bumi selama ini tidak bisa diprediksi. Kecuali satu, gempa vulkanik. Ada nama alatnya yang untuk mengukur gempa bumi itu apa? Seismograf. Termometernya betul. Seismograf, betul sekali itu ya. Jadi kalau gunung itu pasti terdeteksi. Oke gempa nih, sehat seperti itu ada. Jadi kalau gempa vulkanik itu bisa diprediksi. Tapi kalau gempa tektonik itu belum ada alatnya teman-teman. Makanya kalau lo kak yang pamane iki aku nih gedung bertingkat, cara nyelamat ke piye? Ya, kan ada pertanyaan seperti itu. Makanya teman-teman, setelah kejadian waktu di Klaten gempa, itu seharusnya gedung itu harus tahan gempa. Itu yang utama. Seperti di Jepang juga, kembali ke Jepang. Itu apabila terjadi gempa 8, berapa itu tidak akan hancur itu gedung. Karena memang sudah bangunan gedung itu sudah disetel ya, 8,5 pamane. Seperti itu gedung itu tidak akan hancur. Nen songo munggah itu pasti hancur. Karena mereka sudah memprediksi paling gempa ini paling dhuwur kok kekuatannya yang semene. Tapi itu prediksi manusia teman-teman. Kembali kalau ke bencana alam hanya Tuhan yang tahu. Itu yang utama. Maka mau nggak mau kita harus jaga diri sendiri. Nanti untuk simulasi sebenarnya kita harus pakai EWS ya, early warning system ya Pak. Istilahnya tanda khusus seandainya terjadi suatu bencana. Entah itu kebakaran atau gempa bumi. Kalau di sini biasanya pakai apa Pak? Bel gitu. Ah betul, bel. Tetapi seandainya terjadi gempa bumi atau kebakaran, teman-teman harus tahu. Oh ini yang enek bencana berarti kode ini sirine yang berbeda dari bel yang sering teman-teman dengarkan. Apa kentongan, apa-apa itu bisa. Atau sirine, kalau punya sirine juga apa-apa. Yang penting lain dari biasanya ya. Itu yang dinamakan early warning system, peringatan dini. Berarti kalau ada bencana harus menggunakan itu. Tentang pemadam kebakaran, nanti kita perkenalan dulu apa itu pemadam kebakaran ya. Yuk, ya ada yang pernah main ke kantor pemadam kebakaran? Ya kantor kami ada di Jalan Mayor Kusmanto nomor 109 Gergunung, Klaten Utara. Teman-teman kalau berkunjung silakan mampir, kalau lewat silakan boleh mampir ya.
emergency call kami ada 0272 324 113 atau bisa di nomor WhatsApp. Sudah punya WhatsAppnya? Belum? Ya. Bawa alat tulis? Enggak. Ini PMR Pramuka atau PMR Palang Merah Remaja ya. Ya nggak apa-apa. Nanti bisa browsing aja kalau pas di rumah. Kebetulan saya sekarang kan bawa HP pasti ya. Ya nanti silahkan browsing. Ada WhatsAppnya di kami 0858 60113. Itu 24 jam pelayanan kami gratis, tidak dipungut biaya. Kemudian ada juga di Instagram, ada yang mainan Instagram, ada di Klaten_fire_rescue atau bisa di Twitter kami di @damkarklaten. Begitu, ini sedikit profil tentang kantor kami. Next. Kemudian teman-teman, kita bicara tugas-tugas pemadam kebakaran. Kita kenalan ya. Yang pertama, kami bertugas untuk pencegahan dan pengendalian kebakaran. Kemudian yang kedua, cepat saja ya. Ini adalah tugas kami yang pokok paling utama, ini adalah pemadaman kebakaran. Itu menjadi tugas pokok kami. Kemudian ada lagi tugas kami yang ketiga. Ini tugas penyelamatan. Penyelamatan ini sangat kompleks sekali ya. Bisa penyelamatan manusia yang terjebak dan sebagainya, bisa juga penyelamatan animal rescue ya. Sangat kompleks sekali, bisa penyelamatan dari bahan berbahaya dan beracun juga. Next. Kemudian yang keempat, ini ada pemberdayaan masyarakat. Jadi kami memberdayakan masyarakat untuk membantu tugas-tugas kami, termasuk membentuk relawan kebakaran ya, seperti itu. Termasuk berkunjung ke sekolah-sekolah, berkunjung ke komunitas masyarakat untuk memperkenalkan kami. Jadi kemudian yang kelima, ini ada penanganan bahan berbahaya dan beracun. Itu tadi lima tugas dari pemadam kebakaran. Biasanya kami sebut dengan pancadharma. Jadi 5 tugas dari pemadam kebakaran. Ya, ini tadi nomor telepon kami ada di WhatsApp. Bapak Ibu guru yang bawa handphone bila saya akan dicatat di 0858 60113. Sangat mudah dihafal. Kemudian di nomor telepon rumahnya 0272 324 113. 24 jam kami siap sedia untuk membantu warga masyarakat khususnya Kabupaten Klaten dalam menangani kejadian-kejadian darurat. Jadi silahkan nanti. Dan layanan kebakaran tidak dipungut biaya apapun alias gratis. Jadi ya silahkan. Jadi jangan takut kalau manggil kami. Insya Allah gratis, tidak dipungut biaya. Ya jangan takut tanggal tua, jangan takut saya masih kecil, belum punya uang untuk bayar pemadam. Nah, ternyata pemadam itu gratis ya teman-teman ya. Next, kemudian kita lanjut ke teori ya teman-teman, sedikit aja nanti mungkin kalau teman-teman mau belajar lagi besok di lain kesempatan, karena waktu kita terbatas, jadi kakak sampaikan sedikit ya yang pokok-pokok ya. Ini kita sebelum mengajak ke kebakaran, kita kenalan dulu apa itu api. Ada yang tahu apa itu api? Ada yang bisa baca? Ya, ternyata definisi api ya ini adalah proses kimia, sebuah proses oksidasi cepat yang menghasilkan panas dan cahaya. Itulah api ya. Jadi kemudian ada unsur-unsur yang membentuk api teman-teman. Kita menyebutnya segitiga api ya. Jadi unsur ini adalah unsur-unsur yang untuk menjadi pembentuk api tadi. Yang pertama ada apa? Oksigen. Oksigen ya. Manusia bernafas menghirup apa? Oksigen. Yakin? Manusia bernafas menghirup apa? Oksigen. Ada yang manusia kita bernafas menghirup apa? Oksigen. Yakin? Yakin?
manusia bernafas menghirup udara. Ya. Kemudian udara ada kandungannya apa aja? Ya, ada oksigen, ada nitrogen, tapi yang kita hirup ini udara, bukan cuma oksigennya ya. Ya, baru nanti yang diterima oleh paru-paru kita oksigennya. Ya, gitu. Jadi oksigen ini salah satu unsur untuk terbentuknya api, teman-teman. Tanpa oksigen api tidak akan menyala. Contohnya teman-teman, kalau ada yang suka naik gunung, besok naik ke puncak Himalaya sana, di puncak sana kadar oksigennya sangat tipis. Jadi teman-teman ketika mau menyalakan korek api akan sangat kesulitan. Kadar oksigen di udara normal berapa persen? 21. Pintar siapa tadi bilang? Kak siapa? Kak Fakih. Kasih tos dulu. Ya, Kak Fakih bilang kadar oksigen di udara normal ada 21% kurang lebih ya. Jadi itu. Kemudian ada unsur kedua yaitu panas. Panas ini bisa dari korek api, bisa dari gesekan benda benda padat ya. Kemudian yang ketiga, unsur yang ketiga yaitu bahan bakar. Ketutup ya Mas. Ya, ketutup reaksi kimia ini ya. Bahan bakar teman-teman. Jadi ada oksigen, ada panas, ada bahan bakar. Jika tidak ada bahan bakar yang dinyalakan apa? Enggak ada ya. Misalnya korek itu timbul api karena ada gesekan tadi, terus ada bahan bakarnya, ada gasnya. Bahan bakar ini sangat kompleks luas, semua bahan yang bisa terbakar, termasuk kayu, kertas, apalagi plastik, bensin. Bensin ini termasuk bahan bakar cair ya. Ada bahan bakar padat, jadi kertas, kayu, bensin. Jadi semua bahan yang bisa terbakar, yang cair ada bensin, pertalite, pertamax, oli, solar, alkohol, apalagi banyak ya. Ya, banyak sekali yang cair. Jadi semua bahan yang bisa terbakar itu kita sebut bahan bakar. Jadi ketika segitiga api ini terbentuk, ada bahan bakar, ada oksigen, ada panas, maka timbullah api. Contohnya di korek api. Ya, korek api. Ini ada ini yang bergesekan, ini yang menimbulkan panas. Kemudian di dalam ada gasnya. Ya, gas ini bentuknya cair ya teman-teman ya, seperti korek api. Seperti teman-teman kalau punya tabung gas di rumah itu isinya cair seperti korek api ini ya. Ya, ketika ada gesekan, ada oksigen, ada bahan bakar, maka timbullah api. Salah satunya nggak ada, misalnya ini gesekannya dilepas, walaupun ada bahan bakar, ada oksigen, nggak timbul api ya. Kalau sama, kalau bahan bakarnya habis juga nggak bisa menimbulkan api, seperti itu ya. Jadi untuk cara pemadamannya sebenarnya sangat simpel, dengan cara memutus salah satu dari segitiga api ini. Bisa diambil oksigennya, bisa diambil panasnya, atau bisa diambil bahan bakarnya. Sebenarnya itu kunci dari pemadaman kebakaran ya. Next ya, ini kelihatan ya. Ini contoh-contoh kebakaran di tempat usaha ya. Kebakaran, ada yang tahu apa itu kebakaran? Tadi apa itu api, sekarang apa itu kebakaran? Kebakaran adalah, kelihatan ya, timbulnya api yang tidak dikehendaki ya, dan berpotensi menimbulkan kerugian ya, kerugian harta, benda, bahkan nyawa ya. Itu kebakaran. Tidak semua api yang besar itu bisa disebut kebakaran. Api yang kecil pun bisa disebut kebakaran teman-teman. Contohnya Kak Fendi kasih tahu, kalau teman-teman pernah main di Batur Ceper, di sana ada tempat pengecoran logam ya, menggunakan api yang cukup besar, tapi karena masih bisa dikendalikan, jadi belum bisa disebut kebakaran. Jadi
karena apinya masih bisa dikendalikan. Ketika api itu kecil tapi tidak bisa dikendalikan, itu sudah bisa disebut kebakaran. Jadi kebakaran adalah api yang tidak dikehendaki dan tidak bisa kita kendalikan dan berpotensi menyebabkan kerugian materi dan jiwa ya. Sedikit aja nanti. Ini kakak bawa apar. Apar ini ada yang tahu apar? Ya, teman-teman karena sudah SMP kami kenalkan ya. Nanti kalau ke tempat publik melihat tabung ini, namanya apar ya teman-teman. Apar ini ya ada artinya. Artinya apa? Ada yang tahu? Apar kepanjangannya apa? Alat pemadam api ringan. Pintar sekali. Apar adalah alat pemadam api ringan. Ini sifatnya personal, bisa dioperasikan cukup 1 orang. Kemudian ada apar, ada APAB. Teman-teman pernah ngisi bahan bakar di pom pengisian bahan bakar, pom bensin ya, di sana pernah lihat tabung yang seperti ini yang besar, biasanya ada rodanya, yaitu APAB. Fungsinya hampir sama ya, tapi karena dia ukurannya besar maka ditambah roda untuk memudahkan mobilisasi, memudahkan untuk memindahkan ya. Fungsinya sama ya, cuma isinya aja karena dia besar kan besar. Kemudian kalau di SPBU itu biasanya isinya foam, karena foam tahu foam busa ya, karena untuk pemadaman bahan bakar minyak gitu ya. Kalau di tempat-tempat publik biasanya yang kita temui isinya dry chemical powder seperti tepung ya teman-teman ya, tepung. Kemudian kalau di tempat-tempat listrik dan sebagainya biasanya kita temui juga yang isinya karbon dioksida ya. Ini yang contoh aparnya, ada bagian-bagiannya ternyata mau ditunjukkan Heri. Yang pertama, apar terdiri dari silinder tabungnya. Wah, biasanya terbuat dari besi atau metal, tabungnya sebutir gitu ya. Ya, kemudian ada juga apa namanya, pin pengaman ya, kayak granat itu teman-teman ya. Jadi pinnya ini sebelum dicabut aparnya tidak bisa digunakan, jadi untuk mengamankan. Kemudian di sini ada manometer tekanan ya, manometer tekanan. Kalau teman-teman punya kompor gas di rumah, punya regulator yang ada manometer tekanan, ini menunjukkan untuk isi apar tersebut. Apar ini isi enggak tekanannya ya, bisa dilihat di manometer. Kalau di warna hijau berdiri tegak seperti itu, biasanya isinya penuh ya, siap digunakan. Kemudian kalau ke kiri atau ke kanan, kalau ke kiri biasanya habis, kalau ke kanan berarti terlalu banyak tekanan. Kalau isinya terlalu banyak, melebihi kapasitas tabung juga berbahaya. Kemudian ada bagian yang selanjutnya yaitu handle. Wow, handle itu yang dipegang ke air, yang bawah ada 2 kan, itu atas sama bawah. Handle itu yang tidak bisa bergerak, yang kita pegang. Kemudian yang di atas ada tuas, itu yang bergerak. Ketika pinnya dicabut itu bisa digerakkan, bisa dipencet, bisa ditekan. Kemudian ada selang ya, selangnya biasanya dari karet ya. Kemudian di ujung selang ada nozzle, jadi yang dipegang kalau melakukan pemadaman nozzle-nya ya teman-teman ya, karena ini bertekanan, megangnya jangan selangnya, jangan ke belakang. Antisipasi bahwa yang kita mau tidak pernah terjadi apa-apa, tapi kalau misalnya terjadi kita sudah siap ya. Di ruang guru harus ada, kalau ada perpustakaan, di perpustakaan harus ada. Kemudian di sini ada kantin, ada dapur, yang paling enggak di dekat sana harus ada 1. Kemudian ada di musola, ini harus ada aparnya ya. Kalau enggak dikasih di luar ya dikasih di dalam. Dan apar ini ditaruh di tempat yang mudah terlihat. Jangan sampai bapak ibu punya apar disimpan di lemari, dikunci. Nah, kuncinya saya gawa Pak Satpam mau Bu
Bu guru matematika kebetulan nggak ngajar, terjadi kejadian ya bingung ya. Nah, ini biasanya digantung Ibu, penempatannya digantung di tempat yang terbuka, di dekat pintu masuk atau sebagainya. Digantung kurang lebih jaraknya dari lantai 1 sampai 1,2 meter. Ya, 120 cm kurang lebih ya. Itu untuk memudahkan kita mengambil. Ya, digantung seperti itu. Setelah digantung, ya udah jangan digembok, jangan di ubet-ubeti rantai, digembok percuma ya. Jadi digantung seperti itu di tempat yang mudah terlihat, mudah diambil. Ya, seperti itu untuk antisipasi ya Bapak Ibu. Semoga besok kalau kami datang ke sini lagi, insya Allah diberi umur panjang dan ketemu lagi. Semoga saya bisa melihat APAR di lingkungan sekolah ini ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, nanti setelah Bapak penjaga sekolah menggunakan APAR memadamkan, ternyata tidak padam teman-teman. Ternyata tidak padam, kemudian karena tadi sudah memanggil pemadam kebakaran, kami juga datang dan membantu memadamkan seperti itu ya. Nanti karena kebutuhannya video, nanti silahkan diambil videonya, diedit sedemikian rupa, termasuk waktu kami datang nanti bisa dimasukkan ya apa yang disut nanti Pak penjaga sekolahnya waktu mau melakukan pemadaman ini silahkan disut dari ngambil APAR sampai melakukan pemadaman, nanti dimasukkan. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan silahkan Kak Heri, ada yang ditambahkan monggo silahkan. Tidak hanya teori saja, namun juga praktik. Peserta penyuluhan mengikuti simulasi jika terjadi bencana gempa bumi dan kebakaran. Kesiapsiagaan bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau petugas, tetapi juga harus dimiliki oleh setiap individu sejak dini. Ada semua. Ya, alhamdulillah tidak ada yang tercecer ya. Alhamdulillah. Melalui pelatihan, simulasi, dan edukasi yang berkelanjutan, kita bisa membangun budaya tanggap bencana yang kuat, demi menciptakan lingkungan yang lebih aman, siaga, dan tangguh dalam menghadapi segala kemungkinan. Semangat semuanya.
Tepuk tangan dulu, ya semangat. Oke. Biasanya kalau sudah selesai ini, biasanya kita main hujan-hujanan ya Kak Wendy ya. Mau hujan-hujanan nggak? Tanya Bu Guru, Pak Guru boleh nggak? Boleh? Kalau boleh, gas langsung. Silakan. Liputan, Ali Murtopo.